Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Abista Setiawan dengan NIM 24060010036 dari kelas PJKRA angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus obesitas. Apa sih obesitas? Obesitas itu adalah kondisi fisik atau kondisi medis di mana akumulasi lemak yang berlebihan yang bakal berdampak buruk dan berdampak negatif pada kesehatan anak yang obesitas ini atau seseorang yang sedang mengalami obesitas. Seseorang yang obesitas atau anak yang obesitas biasanya diukur atau ditentukan oleh IMT atau indeks massa tubuh yang sering ditemukan melebihi batas normalnya pada usia maupun jenis kelaminnya. Obesitas pada anak kini menjadi masalah kesehatan paling serius juga di seluruh dunia, dan tidak hanya di kondisi pada kesehatan fisik tetapi psikologis dan juga sosial anak pasti sangat berdampak dan berpengaruh. Dan juga pada konteks pendidikan jasmani atau pendidikan jasmani, anak yang berobesitas pastinya memiliki keterbatasan atau sangat-sangat minim untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas pastinya. Jadi diharapkan pendidikan jasmani ini bisa mengajarkan atau memberikan pendidikan adaptif agar anak kebutuhan khusus obesitas ini bisa lebih maksimal, dan juga menstimulus anak-anak pada anak-anak ABK ini yang terdapat kondisi obesitas ini bisa meminimalisir untuk terjadinya kurang maksimalnya untuk beradaptasi dan juga mengikuti kegiatan tersebut. Nah, teman-teman pasti juga bertanya-tanya ya mengenai pengertian ABK obesitas di dalam menjas anak berkebutuhan khusus obesitas di dalam pendidikan jasmani. Anak berkebutuhan khusus pasti mempunyai hambatan, kekurangan yang mereka miliki, karena anak yang berkebutuhan khusus ini pastinya kan berbeda ya dengan anak normal pada umumnya. Pastinya ABK atau anak berkebutuhan khusus ini harus disesuaikan pembelajarannya, dan juga kondisi apapun harus disesuaikan karena mereka memiliki keterbatasan yang tidak dipunyai oleh anak normal pada umumnya. Maka dari itu, pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus obesitas ini tergolong ABK. Anak obesitas ini tergolong ABK karena fisiknya yang menutupi atau fisiknya ini yang menghambat. Fisiknya ini sangat menghambat menghambat aktivitas gerak mereka. Makanya mereka digolongkan atau termasuk anak berkebutuhan khusus obesitas. Nah, teman-teman tahu nggak, di sini juga ada studi dari ID 2023 itu menekankan bahwa integrasi anak obesitas ke dalam sesi penjas dapat meningkatkan partisipasi dan kesehatan. Jadi lingkungan anak yang obesitas ini sangat penting ya, karena jika tidak disupport dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya, ya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolahnya, dan lingkungan-lingkungan lainnya, jika tidak support, mereka juga bakal kena down ya, psikisnya, emosionalnya juga kena. Jadinya faktor lingkungan itu sangat penting, integrasi pada anak yang obesitas. Hal ini juga membantu mengurangi stigma sosial yang sering dialami anak obesitas di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan ini sangat penting ya teman-teman, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sangat menentukan, karena bila tidak seperti itu kasihan anak yang obesitas ini harus fight sendiri, itu sangat kasihan. Jadi lingkungan, faktor lingkungan terdekat, mau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan umum, itu sangat menentukan. Dan juga ada studi kedua nih teman-teman. Studi kedua yaitu di Slimy 2023. Slimy et al. Menyatakan bahwa pembelajaran jasmani adaptif ini mampu meningkatkan interaksi sosial antara anak dengan obesitasnya. Interaksi sosial anak dengan obesitasnya. Penyesuaian aktivitas memungkinkan anak terlibat lebih aktif, karena anak disupport dari lingkungannya juga disesuaikan ya, karena pendidikan adaptif ini disesuaikan seperti lebih mudah, lebih fleksibel. Jadi anak yang obesitas ini terpacu dan bisa ingin untuk mengikuti kegiatan dan aktivitas ini. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya, agar bisa memaksimalkan dan menstimulus anak-anak ABK yang obesitas ini, agar mereka itu bisa sekaligus meningkatkan empati dan kerjasama dengan teman-temannya juga gitu. Jadi memang mereka jangan sampai fight sendirian, tapi dengan teman-temannya. Dan juga secara umum anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan
menjadi tuna grahita, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna netra. Juga ada kekurangan kesehatan kronis. Nah, obesitas ini, anak berkebutuhan khusus obesitas ini masuk ke dalam kategori yang terakhir, yaitu pada kekurangan pada kesehatan dan kronisnya. Nah, klasifikasi ini memudahkan untuk pendidik atau PJOK, guru PJOK pendidikan jasmani olahraga kesehatan ini, untuk mempermudah klasifikasi ini, untuk mempermudah kita mencari program, kita membentuk program dalam eh, klasifikasi ABK tertentu. Jadi ini mempermudah untuk kita menyiapkan program-program kedepannya untuk anak berkebutuhan khusus seperti tuna grahita tadi, tuna daksa, tuna netra, dan juga ada tuna rungu. Juga terdapat eh, kekurangan kesehatan kronis ini. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya ya, apa sih faktor penyebabnya anak berkebutuhan khusus obesitas ini? Yang pasti jelasnya tuh faktornya yaitu ada genetik dan pola makan yang tidak baik, pola tidur, dan juga eh, pola-pola seperti aktivitas yang sangat buruk seperti terlalu bermain gadget yang berlebihan, sehingga anak obesitas ini tidak bergerak atau malas untuk bergerak, mager kalau di era sekarang, atau malas gerak. Nah, itu faktor-faktornya. Jadi faktornya ada genetik, ini genetik dari keluarganya, dari orang tuanya, dan juga pola makan tadi, pola tidur. Pola makan juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Dari genetik, bila pola makannya tidak diatur, mudah gemuk, itu sangat berpengaruh untuk menjadi obesitas. Pola tidur yang tidak terjaga pastinya tidak, dia dalam pola tidur kalau tidak terjaga pastinya organ-organnya tidak istirahat dan juga mengalami hal-hal buruk seperti obesitas ini. Sepertinya tidak hanya obesitas tapi banyak hal-hal lain yang bila faktor-faktor ini selalu dikedepankan atau selalu diulang-ulang gitu, faktor-faktor jelek ini. Jadi lebih baik dikurangin faktor-faktor ini. Dan juga ada nih, dari menurut penelitian Tozo et al, obesitas itu berdampak langsung pada tekanan darah anak dan remaja, dan penelitian ini juga memberikan solusi bahwa olahraga itu pasti sangat berdampak baik untuk obesitas. Jadi kita harus benar-benar memanage apapun itu untuk bisa lebih baik ke depannya, agar tidak banyak obesitas kedepannya di dunia ini ya. Nah, kriteria anak obesitas ini dalam penjas anak ABK, anak berkebutuhan khusus di dalam penjas ini, kriterianya pasti tidak bisa mengikuti program pada umumnya, program reguler pada umumnya. Jadinya anak berkebutuhan khusus obesitas ini pasti harus kita modifikasi, kita harus menyesuaikan dengan anak ABK obesitas ini, agar mereka bisa berpartisipasi dan kesehatannya juga terjaga, agar mereka juga pelan-pelan bisa mengikuti program yang bisa kita modifikasi gitu, kita fleksibelkan agar anak yang obesitas ini bisa ikut berpartisipasi, dan juga mereka ada antusias untuk aktivitas ya, karena memang mereka harus aktivitas untuk berdampak positif ke depannya seperti itu. Nah, juga terdapat dampak obesitas pada kesehatan. Nah, apa aja sih dampak obesitas pada kesehatan? Nah, dampaknya juga pada kardiovaskular, itu sangat berdampak, dan juga pastinya mudah terkena penyakit seperti sesak nafas, penyakit jantung, terus penyakit di bagian sendi-sendi karena berat badannya yang overweight gitu, jadinya menopang tubuh itu sangat berat, dan terjadilah penyakit-penyakit pada bagian sendi-sendinya. Dan juga kalau teman-teman perhatiin ya, teman-teman yang anak-anak atau seseorang yang obesitas ini pasti kakinya sedikit X, atau karena topangannya terlalu berat, jadinya sendi-sendinya itu agak tertekan ke bawah hingga membentuk X, dan juga mungkin telapak kakinya itu menapak semua seperti bebek, dan tidak pada umumnya ya. Kalau teman-teman bisa research lagi terkait itu, terkait kaki seperti bebek dan kaki normal pada umumnya seperti apa, dan juga apalagi dampaknya seperti resistensi insulin yang naik. Dan resistensi insulin yang naik ini menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit yang penyakit gula darah atau penyakit diabetes seperti itu. Jadi dampaknya sangat kompleks sekali, sangat banyak, dan pasti harus ditangani secara mendetail dan secara terprogram agar obesitas ini bisa
pelan-pelan membaik gitu. Ada dampak lainnya nggak? Ada dong, dampak psikologi dan sosialnya. Pastinya anak obesitas bakal kena dampaknya ya, di psikologis dan di sosial. Dampak seperti mereka minder dan sering dibully, dia malah mengucilkan diri dan tidak beraktivitas, itu sangat buruk ya teman-teman. Jadi lebih baik kita merangkul agar kedepannya juga lebih baik dan mengurangi dampak-dampaknya, karena emang kasihan pada anak-anak obesitas ini. Kita harus benar-benar bantu untuk fight kedepannya. Penanganan obesitas melalui pendidikan jasmani atau penjas, pastinya kita kembali aktivitas lagi, yaitu berolahraga, tetapi tidak seperti olahraga reguler pada umumnya. Kita sesuaikan, lebih fleksibel dan lebih dimudahkan agar anak yang obesitas ini bisa mengikuti aktivitas tersebut, bisa beradaptasi gitu. Dan jangan terlalu high atau ikut kegiatan atau programnya tuh jangan terlalu, atau jangan seperti pada umumnya, tetapi harus dimodifikasi dan lebih fleksibel agar anak yang obesitas ini bisa terstimulus dan juga beradaptasi, dan pastinya ingin berkontribusi dan aktivitas, selalu ingin aktivitas agar tidak memperparah dampaknya ya, dampak-dampak yang sangat buruk dalam obesitas ini. Nah, tidak hanya olahraga, pastinya di lingkungan pun juga sangat berpengaruh. Lingkungan keluarga, lingkungan di umum, lingkungan sekolah sangat berpengaruh. Kasihan sekali Kak jika tidak ada dukungan dari lingkungan atau keluarga. Dan juga jangan lupa pola makan, gizinya dijaga. Kita utamakan yang real food, kita buang yang junk food. Dan pastinya dengan balance antara pola makan, olahraga, pastinya obesitas ini bisa pelan-pelan terpecahkan ya. Bukan terpecahkan juga, tapi bisa teratasi agar obesitas ini kedepannya tidak banyak terjadi di anak-anak lainnya. Jadi kita perlu mengedepankan banyak-banyak hal atau aspek seperti olahraga, pola makan, gizi seimbang, dan lagi-lagi lingkungan dari keluarga atau lingkungan sekitar ya, lingkungan sekolah. Nah, pendidikan jasmani adaptif ini atau prinsipnya yaitu agar anak-anak itu, anak-anak berkebutuhan khusus obesitas ini lebih aman untuk mengikuti penjas, dan juga kita dari awal sudah dimodifikasi, sudah difleksibelkan, disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus obesitas agar lebih aman dan tercapai tujuan untuk ABK obesitas ini. Dan program-programnya yang sudah sangat tertata, kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan juga lebih bagus juga kan dengan penjas adaptif ini. Nah, strategi pembelajaran adaptif ini guru juga harus, yang saya katakan tadi, pembelajaran adaptif yaitu memodifikasi, terus fleksibel dan menyesuaikan anak berkebutuhan khusus obesitas ini. Seperti permainan bola bisa lebih dikecilkan dan instruksinya lebih mudah dipahami untuk anak berkebutuhan khusus obesitas ini agar tercapai programnya seperti itu. Dan juga tingkat keamanan dan lain-lain agar mencapai tujuan pada anak berkebutuhan khusus obesitas ini dalam penjas adaptif ya, seperti itu. Nah, contoh aktivitas adaptif pada anak berkebutuhan khusus obesitas ini apa saja sih? Seperti jalan sehat, senam ringan, dan juga ada permainan modifikasi, bola modifikasi, agar mereka lebih mudah dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan juga pastinya membakar kalori, itu tujuannya agar mereka ini juga bisa selangkah demi selangkah untuk meninggalkan obesitas ini dengan hal-hal kecil, dan juga membakar kalori sedikit demi sedikit agar tujuannya tercapai. Berikut ada video pembelajaran adaptif saya berikan. Bola modifikasi untuk anak-anak yang obesitas bisa dilakukan di sekolah. Guru penjas untuk memberikan modifikasi bola, dan juga ada permainan masih modifikasi bola juga, dan masih banyak lagi. Jadi tadi berikut adalah video pembelajaran adaptif yang saya berikan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, dan mohon maaf jika hanya melampirkan video adaptifnya sebentar karena durasinya sudah sangat panjang. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan sudah menyimak. Terima kasih sekali, dan maafkan kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.